Jadi hari ini kita akan terkait dengan diagonalisasi ya. Jadi sebenarnya itu diagonalisasi itu rumusnya seperti ini sebenarnya. Eh, di bagian ini ya, di bagian ini, ya bagian ini ya, itu sebenarnya ini merupakan diagonalisasi. Jadi D ya, yang merupakan diagonalisasi itu sama dengan P inverse kalikan A kalikan B. Seperti itu. Nah sebenarnya P ini tuh merupakan gabungan eh, apa itu ruang vektor ya gabungan ruang vektor itu. Jadi misalkan kalau kalau lambda satu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada matrik ya, ada matrik ukuran eh, A B C D E F G H I. Ukuran dimensi 3 kali 3 gitu ya matrik ya. 3 kali 3. Nah, jadi nanti kalau misalkan eh, kita punya matrik ukuran 3 kali 3 dimensinya, ya silakan. Itu nanti akan mendapatkan nilai eigen itu sebanyak 3. Ya, lambda satu, lambda 2, lambda 3. Ya, jadi sesuai dengan dimensinya. Nah, kalau misalkan nanti ya untuk matrik A untuk menghasilkan nilai eigen 3, ya, dengan catatan nilai eigen 3 masing-masing nilai eigen itu punya satu ruang vektor. Ya, jadi intinya gini, dimensi di matrik A itu harus sama dengan, sorry, dimensi matrik P itu harus sama dengan dimensi matrik A. Ya, terkadang satu nilai eigen itu memiliki lebih dari satu ruang vektor, seperti yang contoh kemarin. Nah, sebenarnya P itu merupakan gabungan ruang vektor. Kalau misalkan untuk kasus ya, itu terkadang untuk matrik tiga dimensi itu memiliki tiga nilai eigen, yaitu lambda satu, lambda dua, lambda tiga, dan masing-masing nilai eigen itu mempunyai satu ruang vektor. Ya, misalkan saya namakan ruang vektornya itu R gitu ya, R lambda satu, R lambda dua, R lambda tiga, ruang vektornya. Nah, maka matrik P itu tuh merupakan gabungan R lambda satu, koma, R lambda dua, koma, R lambda tiga. Ya, gabungan, digabungkan. Kalau misalkan kalian dapat nilai eigennya itu cuma dua, lambda satu, lambda dua, itu gak masalah, asal ada satu nilai eigen yang memiliki dua ruang vektor. Soalnya kenapa? Sudah saya sampaikan tadi, dimensi ruang, dimensi matrik P itu sama dengan dimensi matrik A. Kalau matrik A itu dimensinya 3 kali 3, maka matrik P-nya itu harus 3 kali 3. Soalnya kenapa? Soalnya nanti agar supaya mendapatkan nilai ini, diagonalisasi, ya kan? Jadi syarat untuk mendapatkan nilai diagonalisasi itu semua dimensi yang ada di sini itu harus sama. Kalau matrik A-nya itu 3 kali 3, maka eh, matrik P-nya juga 3 kali 3. Di mana matrik P itu merupakan gabungan dari ruang vektor. Ruang vektor kan diperoleh dari nilai eigennya. Sudah lagi kerjakan ini ya, di tugas ini. Ya, ini seperti itu. Gitu ya intinya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini misalkan ada contoh ya. eh, Matrik A sama dengan 1031. Berarti ini dimensinya 2 kali 2. Berarti kita harus mempunyai matrik P yang ukuran juga 2 kali 2. Ya, jadi kalau misalkan saya tuliskan di sini ya.
Misalkan tadi saya tuliskan matrik A itu apa tadi? Satu, nol, tiga, satu. Ini. Ini matriknya 2 kali 2. Dengan menggunakan cara yang sama gitu ya. Jadi tentukan dulu determinan dari A min lambda I ya sama dengan jadinya satu min lambda nol 3 1 min lambda. Gini, ya kan? Jadinya di sini persamaan karakteristiknya itu kan ini persamaan karakteristiknya sama dengan nol. Ini persamaan karakteristik. Determinan biasa. Ini kali dikurangi ini, ya. Nah, kalau kita simpulkan di sini jadinya kan lambda satu, lambda 2 ini kan memiliki ini, nilai nilai eigen yang kembar itu berupa satu di sini, ya kan? Nah, setelah ini kan didapat nilai eigen itu dicari ininya apa ruang vektornya itu dengan cara memasukkan yang nilai tadi, yang bagian bagian ini, yang bagian yang di sini. Jadi masukkan nilai-nilai yang di sini ya. Itu jadinya kalau saya tuliskan ulang ya itu satu min lambda nol 3 1 min lambda. Ini kan ada X1, ada X2 di sini. Sama dengan nol nol di sini. Itu ya. Dia tinggal dimasukkan aja. Kalau lambdanya satu berarti jadinya nol nol 3 nol. Sini. Ya, sorry. Ini langsung ini aja ya. Langsung apa itu? Augmented matrix ya. Ini. Jadinya kan, ini jadinya gini. Satu nol 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 gini. Di switch gitu ya. Antara baris baris sama baris kedua ke atas, terus dibagi dibagi tiga. Jadinya kan ini hasilnya ya. Jadinya kan X1 sama dengan nol dan X2 sama dengan terserah T gitu bisa juga T di mana T itu merupakan anggota dari bilangan real gitu ya. Jadi solusinya itu gini, X1 X2 itu nol T di sini. Ini sama dengan nol satu T. Nah, ini merupakan ruang vektor. Ruang vektor ini. Ya, ini ruang vektor. Nah, orang vektornya itu kalau digabung dari beberapa orang vektor ya, itu jadinya matrik P di sini. Matrik P-nya itu gini, nanti tulisannya gini. Sorry. Eh, matrik P-nya itu gini. Matrik P-nya ya ini 01 aja. Di sini gak ada lagi. Soalnya dia satu nilai eigen itu memiliki satu orang vektor. Nah, kalau kasusnya seperti ini tadi kan ada pertanyaannya, apakah matrik A itu bisa didiagonalisasi? Itu nggak bisa. Soalnya kenapa? Matrik P-nya itu hanya dimensinya itu berapa ini? Baris kali kolom. 2 kali 1 ya. Nah itu nggak memenuhi di sini. Nah maka matrik A di sini kesimpulannya matrik A tidak dapat didiagonalisasi. Karena dimensi matrik P-nya itu nggak sama dengan dimensi matrik A-nya. Jadi gitu ya cara ngeceknya ya. Seperti itu. Dimensinya. Nah, jumlah, iya ada dua. Itu. Jadi nilai eigen bisa dua. Terus masing-masing nilai eigen itu
mempunyai satu masing-masing nilainya itu mempunyai satu row vektor tuh bisa gitu. Atau hanya memiliki satu nilai eigen tapi maksudnya satu nilai eigen itu yang kembar maksudnya, tapi nanti menghasilkan dua row vektor. Bisa dua itu, dua case itu. Yang penting nanti di akhir itu dimensi matrik P-nya itu dua kali dua, gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu matrik A tidak dapat didiagonalisasi. Nah, kemudian kita lanjut ke hmm, ini di soal keberapa ini yang sekiranya. Nah, misalkan kita coba yang C, yang bagian C di sini ya. Bagian C itu dengan dimensi sama dua kali dua. Nah, nanti kita cek apakah matrik C ini akan menghasilkan apa itu matrik P dengan dimensi yang sama dua kali dua. Ya, jadi dua tiga dua satu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan dua tiga dua satu ya. Oke. Ini misalkan ada matrik C ya, yaitu dua tiga dua satu seperti ini. Eh determinan itu berarti gini ya. 2 min lambda 3 2 1 min lambda ini. Jadinya kan 2 min lambda kali satu min lambda dikurangi dengan 6. Jadinya lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 min 6. Lambda kuadrat min 3 lambda min 4. Gini. Ini kira-kira akarnya apa? Lambda eh, 1 ya. Lambda min 4. Gini ya. Jadinya lambda satu sama dengan min satu, lambda 2 sama dengan 4. Oke, gini ya. Kita masukkan untuk lambda. Jadi kalau misalkan saya masukkan lambda satu sama dengan min satu di sini ya. Jadinya kan kalau
augmented matrixnya jadinya dia itu ini nilainya itu 3 ya, 3 2 3. Ini disederhanakan jadinya 1 1 2 3. Oke, terus iya, gimana? Oh iya, sorry. Ini ya, benar ya. 3 3 2 2. Jadi ini bisa juga disederhanakan seperti ini ya. Kenapa? Terus jadinya min 1 baris 1 ditambah baris 2, jadinya dia 1 1 0 0 gini. Gitu kan? Ini kalau kalau saya tuliskan jadinya dia X1 plus X2 sama dengan 0. Jadinya X1 sama dengan min X2. Oke? Dari sini jika X2 sama dengan T atau dibalik gak masalah, maka X1 sama dengan min T. Jadinya X1 X2 itu min T T min 1 1. Ini. Ini ruang vektor untuk lambda sama dengan min 1. Ya. Kemudian lambda 2 ya. Lambda 2 sama dengan di sini lambda 2 jadi berapa ya? 4 4. Jadinya matrik augmentednya itu jadinya berapa? Kalau 4 jadinya dia min 2 3 ya. Min 2 3 terus 2 min 3. Gini ya. Gini. Ini langsung aja baris 1 ditambah baris 2. Jadinya apa? Min 2 3 0 0. Gitu ya. Jadinya ini apa? Min 2 X1 ditambah dengan 3 X2 sama dengan 0. Jadinya gimana? Tadi kan dapat min 1 1 ya, yang bagian ini. Min 1 1. Jadinya mau dimisalkan apa? Kalau kalau misalkan saya ini 3/2 X2, kalau gampangannya apa kira-kira? X2-nya sama dengan 2T. Ya, kalau saya tuliskan seperti ini ya, itu jadinya gini. Jika ya X2 sama dengan 2T, maka X1 sama dengan 3T. Bisa kan ya ini ya. Ini sembarang semuanya nggak harus gini. Terus bebas kalian mau ngapain. Jadinya X1 X2 jadinya 3T 2T sama dengan 3 2. Ini T. Nah, jadi matrik P-nya itu sama dengan ini min 1 1 3 2. Ini matriknya. Jadi gabungan gabungan antara ruang vektor yang satu di sini, ruang vektor 1 sama ruang vektor 2 sini. Min 1. Jadi tadi kan yang pertama kan min 1 1 nih, ruang vektornya yang bagian ini.
ya kan? Yang bagian ini kan ini yang pertama. Kemudian didapat ruang vektor yang kedua dari lambda 4 tadi itu ini nilainya ini. Nah, ruang vektor satu digabungkan ruang vektor 2 itu jadinya min satu satu sama 32 seperti yang ada di sini. Seperti ini. Nah, ini bisa di diagonalisasi. Jadi tinggal dimasukkan aja D sama dengan P inverse kalikan A kali P. Ya, P inverse ya untuk materi 2 kali 2 kalian sudah tahu semua ya rumusnya kayak apa. Nanti tinggal dimasukkan ke sini tuh diperoleh matrik diagonal itu seperti apa. Hmm. Hmm. 3/2. Gak masalah. Iya, sama, sama, sama. Ternyata sama. Cuma kalau 3/2 agak ribet waktu mencari matrik impulsnya, ya kan nanti agak ribet. Gitu ya. Jadi bebas sebenarnya pemisahan tuh bebas yang di atas. Jadi yang terpenting itu matrik apa itu matrik T-nya itu sama aja dengan matrik A-nya, dimensinya maksudnya gitu ya. Kalau matriknya itu 3 kali 3 kalian mencari impulse itu gimana dulu? Kalau misalkan ada matrik inilah matrik B gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini. Cara kalian mencari matrik gimana? Kalau ini. Eh, Gak tahu ini mata kuliah apa ya. Yang D input itu gini. Itu yang semula gini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sini kan ada matrik identitas nih. 100 001 0 0 1. Nah itu gimana caranya ini pindah ke sini. Ke kiri. Ya, dengan menggunakan operasi baris Lemper. Itu dulu siapa yang ngajar ya? Budwi ya, tuh pakai cara itu ya. Atau cara ini juga apa itu? Saya lupa juga apa ya cara apa ya? Menggunakan apa ya? Yang ada di pembaginya itu saya lupa juga itu. Yang determinan dibagi dengan determinan gitu, saya lupa. Saya lupa juga itu. Itu jarang dipakai soalnya. Apa join? Iya join ya. Sudah diajarin sama Budwi ya? Join itu. Jadi bisa pakai itu juga bebas. Gitu ya. Jadi yang terpenting itu dimensi matrik P itu sama dengan dimensi matrik A-nya, seperti itu ya. Agar supaya dapat di diagonalisasi.
Itu ya. Jadi kesimpulannya matrik matrik apa tadi? Matrik C itu bisa didiagonalisasi. Ya, kesimpulannya gitu. Oke, kita lanjut ke ya memang makin besar dimensinya makin sulit ya memang ya. Sulit dalam artian mencari apa itu nilai eigen, vektor eigen juga sulit mencari inverse-nya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di situ. Nah, ini yang agak jadi tunjukkan bahwa kuadrat dari P inverse AP kuadrat sama dengan P inverse A kuadrat P di sini. Gini. Jadi kalian kalau misalkan ada soal seperti ini, kemarin tuh saya lupa soal yang kemarin itu pangkat berapa ya? Matrik diagonal itu ya, itu matrik yang apa itu? Yang jadi matrik diagonal itu gini, matrik diagonal itu sebenarnya definisinya, ya, itu gini, A B C gini sebenarnya. Kalau nggak salah loh ya, gini. Jadi nilai selain diagonal utama itu ini dia, apa itu? Nol, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal P first AP kalikan pangkat 2000 berapa ini? 2025, ya. Itu jangan kaget ya. Jadi cuma diagonal utamanya dipakatkan aja. Kebayang kan? Jadi kalau misalkan ada D sama dengan matrik ini, kalau D kuadrat berarti ini dikuadratkan aja. Gini. Ya kalau lagi ada soal gitu ya, saya pangkat 2025 gitu. Ya, jadi sebenarnya matrik diagonal itu bentuknya seperti ini. Jadi di bagian diagonal ini ya diagonal utamanya dia. Itu itu ada nilainya, selek tuh gak ada nilainya. Yaitu matrik diagonal. Itu ya. Itu terkait dengan matrik diagonal. Jadi matrik diagonal itu matrik yang diagonal utama itu yang ada nilainya aja. Selain itu nilainya nol. Gitu. Jadi kalian nggak usah membayangkan kalau misalkan ada pangkat 5 atau pangkat 2 gitu ya. Itu
kayak mengalihkan matrik ini, tapi cukup dipangkatkan aja bagian ini ya, bagian. Jadi kalau misalkan ada D pangkat K gitu ya di sini ya, secara umum ya. Jadi A pangkat K, B pangkat K, C pangkat K gitu aja. Gitu ya, terkait dengan bagian ini. Ya, kalau dipikir-pikir kalian lebih mending yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dipikir-pikir, pilih yang ini atau yang ini. Kiri atau kanan? Kalau akan ada soal gini. Iya, maksudnya mencari nilai ini itu bisa berpendekatan yang kanan atau bisa pendekatan yang kiri. Kalau misalkan ada soal gini gitu ya, tentukan ini berapakah P inverse AP kuadrat gitu ya, atau berapakah P inverse A kuadrat P, itu sama aja. Yang paling gampang itu yang sebelah kiri. Soalnya kalau sebelah kiri itu sudah diperoleh matrik diagonalnya, tinggal dipatahkan aja bagian demonstran. Tapi kalau sebelah kanan ini, kalian harus mengalihkan matrik A sebanyak pangkatnya. Misalkan tadi sebanyak pangkat 5 ya, berarti A kali A kali A kali A gitu. Itu lebih ribet dibandingkan dengan mengalihkan matrik diagonal. Itu lebih mudah. Eh, paham yang maksud saya? Hasilnya sama aja. Kalian bisa menggunakan cara yang eh, simple gini atau cara yang beruat gini ya. Itu bebas. Eh, Hasilnya sama aja sebenarnya. Gitu ya. Nah, misalkan ini ada soal 8 ini, nomor 8. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Ini kayaknya nutut sampai ruang hasil kali dalam kayaknya. Nah, misalkan ini ada soal nomor 8 ya. Tentukan A pangkat 13 jika apa ini maksudnya? 13. Oh iya, sorry sorry. Ini ada kuadrat. Oke. Ini kan kalau saya tuliskan ya, ini kan kalau ada soal berdasarkan soal nomor 5 yang ini, ya, yang nomor ini, itu tentukan A13 di sini. Oke. Jika A itu sama dengan itu. A13 itu bisa diperoleh dari langsung kalian pangkatkan mengalihkan A sebanyak 13 kali atau melalui pendekatan diagonal. Ya, kalau kalau kita perhatikan yang bagian ini ya, ini kan sebenarnya kan diagonal nih sebenarnya. Kalau saya punya D sama dengan P inverse HP ini, ya seperti ini, itu jadinya D pangkat satu, ya kan? Kalau saya punya D2, artinya kan P inverse HP pangkat 2. Eh, Paham di sini ya. Kalau saya punya D pangkat K secara umum sama dengan P inverse P pangkat K.
K. Saya tulis di sini aja biar gak ini ya. Eh, biar space-nya ini ya. Saya tulis di sini ya. Saya ulangi lagi. Kalau saya punya D sama dengan P inverse A kalikan P tadi, benar ya? Benar ya? Kalau saya punya D kuadrat itu sama dengan P inverse A kali P pangkat 2. Ya kan? Ini sama aja dengan P inverse A pangkat 2 P. Seperti yang hubungan yang tadi. Yang kiri kanan itu kan sama aja. Kalau saya punya D pangkat K, jadinya P inverse AP pangkat K sama dengan P inverse A pangkat K T. Ya, kalau ada pertanyaan tentukan A13 tadi itu. Kalian sanggup mengalihkan matrik A sebanyak 13. Nah, cara gampang itu melalui pendekatan diagonal. Lebih mudah, ya. Kalau kita punya hubungan seperti ini ya, hubungan seperti ini, ya, yang bagian ini. Kalau kita ingin mencari matrik AK-nya, jadinya apa? Pindah ke apa itu? Kayak gini lah, kayak saya punya AX sama dengan B. A-nya itu kan diketahui, B-nya diketahui kan. Mencari X artinya apa? A inverse kalikan dengan B. Oke, gitu ya. Nah, kalau saya punya hubungan seperti ini, dia pangkat K sama dengan P inverse AP pangkat K sama dengan P inverse A pangkat KP. Kalau saya ingin mencari A pangkat K, artinya apa di sini? P kalikan D pangkat K kalikan P inverse. Jadi dipindah ke sana dengan cara mengalihkan seperti ini. Ngerti maksud saya? Diibaratkan seperti ini contohnya. Oke, saya tanya, lebih mudah mana kalian mengalihkan matrik yang tadi A tadi sebanyak 13 sama menggunakan cara seperti ini. A pangkat 13 sama dengan P D pangkat 13 P inverse. Lebih mudah mana? Lebih mudah yang cara langsung A pangkat 13 atau yang melalui pendekatan ini? Nah, kayaknya sama-sama sulit ya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau kalian ada soal tentukan A pangkat 13, kalian bisa langsung apa itu? Mengalihkan matrika tadi sebanyak 13 atau melalui pendekatan diagonal seperti ini. Ya, jadi dari hubungannya seperti ini tadi. Yang terpenting sebenarnya di dalam ini tuh kalian apa itu ya, mencari matrik P-nya sebenarnya. Matrik P itu harus dimensinya itu harus sama dengan matrik A-nya. Ya. Hmm. Kalau misalkan udah dari di 13 misalnya, kan kita juga ada tahu P-nya. Kenapa nggak langsung, kenapa itu dipindahnya jadi kali Pak, bukan dibagi? Ya, di 13 kan di 13 sudah dapat sama dengan P inverse dikali sama P-nya kan sama dengan dikali A. Terus kalau dibawa dipindah kalau saya kan jadi
P kali P inversnya tuh jadi dibagi. Jadi dia jadi Oke, itu dibagi dalam hal kalau dia tuh dimensinya satu, satu kali satu. Tapi kalau udah dimensinya kayak matrik, itu itu istilah dibagi itu sama aja dengan inverse. Ya, nanti itu kalau saya dudui juga ya. Ya, jadi pembagi pembagi itu pembagi di dalam hal itu merupakan inverse-nya. Jadi identik dengan inverse. Kayak yang ini tadi ya, yang bagian ini misalkan contoh sederhananya. Ini kan harusnya X sama dengan B dibagi dengan A gini kan. Nah, dibagi di sini tuh maksudnya inverse A. Itu maksudnya inverse. Kalau di matrik gitu. Ya, kalian masih bingung ya? Dari sini dapat ini atau sudah paham? Dari sini ke sini. Bingung, masih bingung. Kalau saya punya D pangkat K, terus sini P inverse A pangkat K, P di sini. Ya, kalau kita ingin menyisakan di sini cuma akar saja yang dicari kan akar. Berarti kan kita harus membuat bagian ini dan ini itu identitas. Soalnya matrik kalau dikalikan dengan matrik identitas itu gak artinya dirinya sendiri, ya kan? Nah, kalau kita membuat itu matrik identitas kan otomatis di bagian kiri saya kalikan dengan P, di bagian kanan saya kalikan dengan P inverse. Nah, ini juga jangan lupa ini juga dikalikan sebelah kanan kalikan P inverse, di sini juga dikalikan dengan P di sini. Ini kalau saya kalikan jadinya matrik identitas, terus sini A pangkat K, ini jadinya matrik identitas. Ini kalau saya gabungkan jadinya matrik AK itu sendiri. Ini, ya. Jadi gitu ya. Jadi kalian bisa mencari A13 itu apa, secara langsung atau melalui pendekatan diagonal. Gitu ya. Jadi hasilnya sama aja. Kalian mencari langsung sama melalui pendekatan diagonal. Gitu ya. Terkait dengan A pangkat K.
Oke, ini kayaknya bisa lanjut ke ruang hasil kali dalam kayaknya. Tapi nanti kuisnya mau sampai ruang hasil kali dalam atau sampai yang diagonal aja? Oke, ini semacam penyampaian materi aja ya kalau gitu. Oke, nah, nanti bisa dicoba yang bagian 8 ke 13 ya. Kalau ada soal nomor 6 gini, tentukan syarat untuk B ya, sehingga matrik A0BA itu dapat didiagonalisasi. Nah, kita coba ya di nomor 6 nih, ya, nomor 6 A0BA ya, A0BA. Kalau misalkan saya punya matrik A ya, di sini ada A0, kemudian ini BA gitu ya. Tentukan syarat agar apa itu B-nya, sorry, tentukan syarat B ya, tentukan syarat B agar supaya A dapat didiagonalisasi. Seperti biasa, cari determinannya gitu ya. Sama dengan A min lambda no, B A min lambda. Ini kan jadinya apa? A min lambda kuadrat sama dengan nol. Jadinya lambdanya itu 1, 2 itu sama dengan A. Itu nilai eigennya itu kembar. Terus masuk ke matrik augmented matrix ya. Jadinya apa? Nol nol B nol di sini. Nol nol. Jadinya B-nya harus agar dapat didiagonal. Tadi saya sudah sampaikan bahwa agar matrik A dapat didiagonalisasi, maka matrik B-nya itu harus dimensinya harus sama dengan matrik A-nya. Ya, kalau saya tuliskan seperti ini, ya katakan B-nya itu suatu nilai yang bukan ya sembarang nilai gitu ya. Sembarang nilai, tapi dia itu gak nol gitu ya, misalkan ya. Itu kalau saya operasikan seperti ini, jadinya kan 1, 0, 0, 0. Gini kan. Jadinya X1 0, X2 sama dengan T. T-nya itu anggota dari bilangan T-nya. Ini hanya mempunyai satu rang vektor. Ya, tapi kalau B-nya saya misalkan berapa kira-kira? Yang dia itu memiliki dua rang vektor. B-nya harus apa? B-nya sama dengan kalau B-nya itu tidak sama dengan nol, itu hasilnya seperti ini. Tadi berarti kan hanya memiliki satu rang vektor aja. Jadi X1, X2 itu sama dengan
0T atau juga 01 T gini. Itu dipastikan bahwa matriks A itu nggak bisa didiagonalisasi karena yang biasanya itu hanya satu ruang vektor aja. Nah, kalau agar supaya dia memiliki dua ruang vektor, D-nya itu harus apa? D-nya harus ya sama dengan nol. Kalau B-nya sama dengan nol itu kan artinya gini dia. Iya kan? Nol kalikan X1 sama dengan nol. Nol kalikan X2 sama dengan nol. X1-nya apa? Ya, X1-nya T, X2-nya S. Ya, jadinya gini. Ini T, ini S. Kalau di bis itu jadi seperti ini. 10 T plus 01 S. Nah, ini jadi P-nya itu sama dengan matriks identitas ini. Jadi kan tadi saya sudah katakan bahwa matriks P itu gabungan dari dua ruang vektor. Sorry, gabungan dari beberapa ruang vektor. Nah, kalau seperti ini dia bisa diagonalisasi. Ya, asal dimensi P itu sama dengan dimensi A-nya. Dengan catatan bahwa B itu sama dengan 0. Gitu ya. Kayak gitu ya caranya, cara jawabnya ya. Oke, kita lanjut ke ini kayaknya, ke bab baru kayaknya. Oke, ini bab baru terkait dengan ruang hasil kali dalam. Ya, ruang hasil kali dalam. Oke, jadi hasil kali dalam itu simbolnya seperti ini ya, kurung kurung siku ya gitu ya. Jadi syarat untuk dia itu dikatakan hasil kali dalam itu jika memenuhi keempat empatnya ini, ya keempat empatnya ini harus dipenuhi. Jadi keempat empatnya ini harus dipenuhi. Ya, yang pertama itu terkait dengan simetri ya. Jadi P sama dengan PU di sini dibalik gitu ya. Posisinya ditukar. Kemudian U plus V, W itu sama aja dengan U, W plus V, W. Kemudian kalau ada terkait dengan perkalian terhadap skalanya itu K kalikan U, V sama dengan K, U, V. Dan sifat positivity ya, ke positif apa ya, ke positifnya ya, kira-kira. Itu lebih besar atau sama dengan nol. Dia itu bisa dia lebih besar dari nol atau sama dengan nol. Ya, itu terkait dengan positivity axiom. Ya, jadi kalau misalkan dia itu seperti ini, ya itu jika dan hanya jika di apa
diperoleh seperti ini. V sama dengan 0. Ini bersifat positivity extreme. Jadi ini itu harus dipenuhi agar supaya disebut dengan hasil kali dalam atau manfaat ini harus dipenuhi. Ya, definisi dari hasil kali dalam, sorry, ya hasil kali dalam dengan inner product ya, itu sebenarnya definisi definisi itu seperti ini, dot product seperti ini. Kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Kalau saya punya U sama dengan U1, U2, U3, kemudian V sama dengan V1, V2, V3, maka U dot V itu sama aja dengan U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan dot product. Itu ya. Oke. Jadi hasil dari dalam itu harus memenuhi keempat-empatnya ini. Ya, keempat-empat ini harus dipenuhi. Disebut dengan hasil kali dalam. Di mana definisi dari kali dalam itu sama aja dengan dot product. Jadi U dot V itu sama dengan U1 V1, U2 V2 sampai UN PN. Ya, seperti itu. Oke. Banyak masuk ke ini ya, ini ya. Masuk ke eh, contoh ya. Nah, ini terkait dengan norm ya, norm. Gini, tadi kan definisi dari hasil kali dalam dari net product itu sama aja dengan dot product ini. Dot product kan sudah di apa di pelajari sebelumnya. Kalau saya punya dot product, ya itu kan jadinya U1 V1 plus U2 V2 sampai UN VF. Ya silakan. Oke ya. Kalau saya ganti jika P-nya sama dengan U, maka apa? Jika U, sorry, jika P-nya sama dengan U, maka U dot U sama dengan, kalau V-nya diganti U, jadinya U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus sampai UN kuadrat. Ini, ya kan? Artinya ini apa? Ada yang masih ingat? U kuadrat plus U2 kuadrat plus UN kuadrat. Itu sama aja dengan apa kemarin? Sama dengan, kalau hasil kali dalam ini sama dengan dot seperti ini, ya. Terus saya ganti V-nya sama dengan U, ya. Itu kan jadinya seperti ini, ya kan? Ini kan sama aja dengan hasil kali dalam U, U di sini. Paham nggak? Tadi kan, ya sebelumnya ya. Tadi kan definisi dari apa itu hasil kali dalam UV itu kan sama dengan U dot V, ya, yang ini. Di mana U dot V itu kan sudah dipelajari sebelumnya. U1 kalikan V1 plus U2 kalikan V2 sampai UN kalikan VN. Ya. Nah, kalau kita kembali ke bagian sini, ini kan ada norm sini. Ya, norm V.
Norm V itu sama dengan akar dari hasil kali dalam V, V. Yang bagian sini. Bagian bagian ini. Ya, artinya tadi kan hasil kali dalam kan disimpulkan dengan U, V. Seperti ini kan. Kalau kalau yang di bagian sini ya, berarti kalau yang bagian sini artinya kan U-nya itu sama dengan V. Yang menyebabkan dia hasil kali dalam V, V. Ya kan? Kalau saya punya seperti ini, ya, U dot V, tadi kan definisi dari hasil kali dalam U, V kan sama aja dengan U dot V kan? Yang sebelumnya yang ini, yang bagian ini. Jadi ini itu sama aja dengan ini. Ya, hasil kali dalam UV itu sama aja dengan U dot V. U dot V itu sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Ya, oke. Kalau saya punya U dot V sama dengan U1 V1 sampai UNVN seperti ini. Terus saya misalkan jika V-nya sama dengan U, artinya kan U dot U. Sama dengan U1 kuadrat plus U2 kuadrat sampai UN. Ya kan? Nah, ini kan sebenarnya itu sama aja dengan hasil kali dalam UU. Di mana di situ sama aja dengan apa? Sama aja dengan norm dari U kuadrat. Gini maksud saya. Ya, norm norm U gak masalah, norm V gak masalah. Kalau misalkan dia norm U, sorry, kalau dia norm V seperti ini, berarti dia U-nya itu sama dengan V dikondisikan. Kalau norm U berarti dikondisikan V-nya sama dengan U. Bebas, mau yang mana. Gitu ya. Oke. Nah, kalau saya punya hasil kali dalam U min V seperti ini, koma U min V seperti ini, ya, itu kan jawabannya tadi kan apa? Harus dot ya. Ini saya misalkan A, ini saya misalkan ya sama-sama A sih sebenarnya. Ini misalkan A juga gitu ya. Ya, artinya kan A dot A seperti ini, ya kan? Nah, berdasarkan aturan tadi dot produk artinya kan ada A1 kuadrat plus A2 kuadrat sampai KN kuadrat. Gak kelihatan ya. Terus ini ya. Kalau misalkan U minus V, ya, sini U minus V seperti ini. Tadi kan definisi dari hasil kali dalam UV kan sama aja dengan U dot V, seperti ini. Kalau saya punya U min V dan sini U min V, anggap ini dimisalkan U min V-nya itu A gitu. Ini juga A gitu. Artinya kan sama aja dengan A dot A. Ya kan? Ngerti sampai sini. Artinya kan A1 kuadrat plus A2 kuadrat sampai AN kuadrat. Artinya ini sama aja dengan U1 min V1 kuadrat plus U2 min V2 kuadrat sampai UN min VN kuadrat. Jadi dimisalkan aja. Ini kan tadi U min V. Dimisalkan aja dia ini. A gitu. Gitu. Biar gampang gitu ya. Gitu ya.
Oke. Ya sebenarnya ada nih videonya orang sekali dalam ya, yang semester kapan, kapan saya nggak tahu ini. Jadi kalian bisa ulangi lagi bagian sini. Ya itu sudah saya share ke koordinator ini ke kelasnya. Ya jadi seperti itu. Terkait dengan uang hasil kali dalam. Jadi harus memenuhi empat sifat yang tadi. Ya empat sifat yang ini harus harus dipenuhi. Ya. Oke. Nah ini misalkan ada contoh ini contoh apa itu contoh sederhana ya. Jadi ada U1, 2, U3 ya. Jadi matrik sorry pematrik ini vektor U yaitu sama dengan U1, 2, 3, kemudian V itu sama dengan V1, 2 dan seterusnya. Tunjukkan bahwa perkalian titik standar dia 3 adalah hasil kali dalam yang memenuhi 4 aksioma. Oke, itu ya. Tadi kan definisi dari hasil kali dalam UV itu sama aja dengan U dot V. Jadi seperti biasa ini U1 V1, 2 V2 plus U3 V3. Jadinya seperti ini. Nah, ini kan bisa dibalik nih. Tadi kan sifat dari simetris kan UV sama dengan VU, gitu kan? Nah, karena UV itu sama aja dengan U dot V, ya jadinya seperti ini. Ya, kemudian U1 V1 itu tinggal dibalik sama aja dengan V1 U1. Dibalik aja. Ya, jadinya itu seperti ini. Balik lagi ke sini. Nah, jadi terpenuhi bahwa dia itu simetris. Jadi sebenarnya pendekatan, saya ulangi lagi ya, sebenarnya pendekatan dari hasil kali dalam UV itu sama aja dengan kalian mencari U dot V. Ya, U dot V itu U1 V1 sampai UN PN. Itu ya, pendekatannya seperti itu. Jadi sifat eh, apa penjumlahan, terus sifat apa tadi? Sifat homogeneity ya. Nah, terkait dengan skala tadi juga sifat positif itu juga itu semuanya harus ditunjukkan ya. Gitu. Tapi ada soal yang dia itu gak memenuhi hasil kali dalam, misalkan yang mana ya ini ya. Eh, Nah, yang bagian yang ini, bagian yang ini ya, bagian yang ini. Oke, ini ya misalkan ya. Misalkan diketahui hasil kali dalam UV itu didefinisikan sebagai AD plus CR. Ini sudah didefinisikan ya. Terkadang terkadang ada itu gak didefinisikan terlebih dahulu. Ini sudah didefinisikan UV sama dengan AD plus CR seperti itu. Oke, AD plus CR. Oke. Yang pertama, yang bagian ini UV, ya UV yang ini. Tadi kan UV sama dengan ini yang sudah didefinisikan kan seperti ini. Itu sama dengan AD plus CR. Ini sudah didefinisikan. Hasil dari dalam itu sama dengan ini. Sudah diketahui gitu maksudnya. Tapi terkadang ada soal itu yang nggak diketahui. Ya, ini diketahui. Jadi artinya mau nggak mau hasil dari dalam itu harus memenuhi AD plus CR. Ya itu sudah nggak bisa diapa-apain, harus dipenuhi seperti ini. Ya AD plus CR didefinisikan. Nah kalau berdasarkan sifat simetri artinya kan sama dengan UV ya, hasil dari dalam UV sama dengan AD plus CR. Nah ini tinggal dibalik aja, yang semula AD jadinya DA. Kemudian di sini yang semula CR jadinya RC. Nah ini sama aja dengan P
U ini dibalik. Soalnya kenapa? Soalnya yang bagian sini itu dibalik. Ya ini yang pertama itu memenuhi sifat eh, simetri. Sifat kedua itu additivity juga dipenuhi dengan cara seperti ini. Kalian bisa ini ya cek ya. Yang kemudian itu yang apa? Yang bagian kalau yang ini homogeneity itu dipenuhi. Tapi kalau yang positivity dia agak bisa dipenuhi. Ya, contohnya ini. Kita hapus dulu ya. Tadi kan definisi dari UV ya yang sudah diketahui ya itu kan sama dengan AD plus CF. Oke. Sedangkan definisi dari positivity itu seperti ini. VV lebih besar sama dengan nol dan VV sama dengan nol jika dan hanya jika V-nya itu sama dengan nol. Paham ya di sini ya? Jadi definisi yang pas itu hasil dari dalam VV lebih besar sama dengan nol dan VV sama dengan nol jika dan hanya jika V-nya sama dengan nol. Artinya ini kan sebenarnya kan dua arah kan. Kalau ada definisi seperti ini jika dan hanya jika berarti kan dua arah. Kalau A maka B, maka kan B itu dipenuhi jika A itu juga dipenuhi sebelumnya lah. Itu kan jalannya kan dari A dulu baru ke B. Tapi kalau jika dan hanya jika dua arah. Ya untuk dapat B dia harus ke A dulu, untuk dapat A dia harus lewat B dulu. Jadi dua arah. Kalau jika dan hanya jika itu. Artinya bagian itu dipenuhi jika T itu sama dengan nol. Ya, gitu. Oke, balik lagi ke bagian. Jadi kalau saya punya tadi UV sama dengan apa tadi? Oh, bukan ini ya. Ini ya. UV sama dengan AD plus CR. Seperti ini. Ini sudah didefinisikan, sudah diketahui. Ya, gitu. Di sini yang menjadi pertanyaan bahwa kan nilai dari apa itu? Nilai dari apa itu? Bentar. Oke. Tadi kan vektor U-nya itu kan sama dengan ABC. Ini kan vektor U-nya kan diketahui. Gini. Saya teruskan ulang di sini ya. Vektor U-nya, vektor U itu sama dengan A, B, C. Vektor V itu sama saja dengan D, E, F. Seperti ini. Gitu. Ya. Nah ini kalau misalkan bagian ini, UV ini, ya, bagian UV ini, ya. Tadi kan syarat ya, syarat keempat saya tuliskan lagi di sini. Syarat keempat itu jika ada V ya lebih besar sama dengan nol dan PV sama dengan nol jika dan hanya jika V sama dengan nol. Oke, sampai sini. Oke ya. Nah, kalau saya misalkan di sini kan PV kan. Definisi dari VV itu sebenarnya kan V dot V. Benar nggak? Terus di sini ini sebenarnya nih salah ini harusnya UU. Soalnya ini yang dipakai ABC, yang vektor yang U, bukannya V. Kalau misalkan yang V berarti dia kan definisi dari hasil V adalah VV itu sama aja dengan V dot V. Yang tadi itu ya, yang awal ya. Saya tuliskan lagi di sini definisi dari hasil V dalam UV ini sama aja dengan U dot V. Ini definisinya. Ya, kemudian masuk ke bagian sini syarat keempat ya. Ini kan jadinya
hasil kali dalam V, V itu sama aja dengan V dot V. Nah, V itu sendiri kan apa? D, E, F dot D, E, F. Seperti ini. Ya kan? Benar enggak? Jadi kan hasil kali dalam V, V itu sama aja dengan V dot V. V itu sendiri itu sama aja dengan ini tadi. Kan sudah diketahui DEF dot DEF. Ya, karena diketahui definisi dari hasil kali dalam UV itu sama dengan AD plus CF, ini kan harusnya kalau kalau gak ada ini ya, kalau gak ada ini, kalau gak ada ini ya, misalnya ini gak ada gitu ya. Definisi yang ini, misalkan ini gak ada ya, misalkan yang ini gitu gak ada. Nah itu kan hasil yang dari ini harusnya kan gini, D kuadrat plus E kuadrat plus F kuadrat. Kalau kalau yang ini itu gak diketahui. Ngerti maksud sampai sini? Ya kan? Jadi seperti biasa, D kuadrat, E kuadrat, F kuadrat. Kalian masih bingung ya? Ntar ya, saya tekan. ADCF. Oke, kalau saya punya matrik, sorry, vektor putar sama aja dengan A, B, C. B-nya itu sama aja dengan D, E, F. Ya kan? Nah, syarat dari yang keempat itu kan gini. Hasil dari dalam VT ya besar sama dengan nol dan P. P sama dengan nol jika dan hanya jika P-nya sama dengan nol. Gitu kan? Nah, kalau saya cari bagian yang sini, P, P, tadi kan didefinisikan ini kan, UP itu sama aja dengan U dot T. Kalau saya punya ini artinya kan P dot T. Artinya kan P-nya itu kan ini D, E, F dot D, ya kan? Kalau ini nggak ada syarat ini, tadi kan ada syarat P sama dengan apa? AD plus ya, ini. Ya kan? Ya benar. AD plus ya kan? Kalau misalnya ini nggak ada syarat ini, nggak diketahui dari awal, ini kan hasilnya jadinya apa? D kuadrat plus E kuadrat plus Z kuadrat. Ini normalnya gini. Karena ada ketentuan kuping sama dengan ini, maka di sembarangan itu. Artinya PV ya P dot V D E F D E F ya hasil dari ini itu harus mengikuti ini ya. Jadi saya misalkan anggap ya, anggap berarti itu ini A B C D E F. Labirin maksudnya. Kalau saya sepakat sama ini kan apa? A D plus E F. Sorry, ini apa? A D jadinya ya plus apa? I-nya. F F kuadrat ya. Tadi apa? D kuadrat maksudnya ya. D kuadrat. Iya, kan bisa tulis. Tadi kan definisi dari C kan saya pernah ini. Nah, berhubung
definisi dari C-nya itu gak sembarangan. Maksudnya kalau misalnya ini gak ada, saya 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 baikkan dulu. Itu normal seperti ini. Nah karena itu mengikuti ini, artinya yang bagian itu saya misalkan A, B, C, D, E, F. Jadi yang digambarkan lagi agar supaya biar mudah C-nya. Nah kalau mengikuti ini A, D plus C, F plus-nya kan, oh ya. Jadi ya. Kalau B itu saya misalkan A, ini misalkan B, artinya misalkan C. D-nya misalkan D, C misalkan C. Itu seperti ada aturan ini. Jadi apa? A kali D, A kali D, D kali D. Terus E kali F, F kuadrat. Makanya itu seperti ini. Nah kalau dia U ini, artinya kan U dot U sama dengan A, B, C, ya silakan. Dot A, B, C. Ya. Kalau saya ucapkan ini jadinya apa? A kuadrat, E kuadrat bisa sama dengan sama seperti yang ini. Ya, seperti yang di sini. Ya, seperti ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini ada bisa sembarangan seperti ini hasilnya, berarti ini kita akan ini. Ya, kecuali ini nggak ada, saya baikkan ini. Ini hasilnya baru benar ya. Nah, berhubung ini ada ini ya, tetapi ini aturannya, maka dari itu. Saya bisa menggunakan ini atau ini. Bebas ya. Berarti sama sini. Oke. Nah, berdasarkan itu, ya berdasarkan yang sifat keempat ini, jika ini dan ini, maka P sama dengan nol. Kalau P sama dengan nol, misalkan dia kalau dia sektornya itu biasanya dia sama dengan nol atau nol. Iya. Benar nggak? Itu ya. Bisa bisa ini. Tapi ya. Nah kalau kita kembali ke bagian sini, ya, ya itu kan jika dan jika P-nya sama dengan nol, nol semua. Padahal ada padahalnya, ya. Kalau kita perhatikan ya, terjadi ya, bagian ini kan teksturnya ini kan, sebenarnya kan ini, ya kan, yang sebelah ini, ya. Kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita untuk survei cari itu kan D kuadrat plus F kuadrat, ya kan. Terus kalau kita fokus untuk itu berarti A kuadrat plus C kuadrat. Kira-kira kalau hasilnya seperti ini, ya, yang enggak kepake itu apa? E-nya. Jadi ini E-nya ini. Jadi meskipun E-nya itu tidak sama dengan nol, yang ini juga meskipun B-nya itu tidak sama dengan nol, mereka masih memenuhi ini. Padahal yang diminta itu V-nya harus sama dengan nol semua. Tapi nggak usah ini. Kan menurut sifat kan PV sama bisa dengan nol dan PV juga tidak dekat bisa dengan nol. Artinya kalau bisa dengan nol kan 0,0,0. Padahal di sini ada variabel, ya variabel, ya dia itu sudah mempengaruhi nilai itu, yaitu nilai variabel I dan variabel D. Jadi meskipun sembarang variabel E dan B, dia masih muncul itu. Padahal yang diminta harus B sama dengan. Artinya kan ada yang ini yang tidak terpenuhi. Itu. Gitu ya. Jadi gitu ya.
Ada yang sebelum Pak? Itu ya. Ya, silakan Mas. Kenapa B-nya pilar? Masukkan. Oke, saya jelaskan lagi kalau gitu. Di sini. Oke. Untung ini nggak masuk ke kuis ya. Ya, saya ulangi lagi. Kalau saya punya matrik U sama dengan A, B, C. P sama dengan E, F, G. Ini. Ini ya. Kemudian diketahui aturan hasil dari dalam UP sama dengan AD plus CF. Seperti ini. Oke. Ini saya namakan persamaan satu gitu yang bagian ini ya. Kemudian berdasarkan sifat keempat, yaitu itu kan ada U besar sama dengan nol, atau juga bisa kalian gunakan PP U besar sama dengan nol, dan U sama dengan nol jika dan hanya jika U-nya sama dengan nol. Kemudian yang bagian sini P sama dengan nol jika dan hanya jika P-nya sama dengan nol. Itu syarat keempat. Sampai sini eh, paham ya? Oke. Ini saya namakan bagian itu taman satu di bagian sini. Oke. Kalau saya fokus ke bagian, saya pengen menunjukkan ini ya bagian ini ya, sama bagian ini. Ya, oke. Sampai sini ini ya. Saya ingin menunjukkan kedua hal ini. Kalau yang bagian ini itu semuanya terpenuhi, ya. Kalau saya misalkan U, itu kan sama aja dengan saya mencari apa tadi? U dot seperti ini. Ya, kalau U-nya itu sama dengan B, C dot B, C seperti ini. Ya, seperti ini ya. Artinya itu kalau secara normal itu apa? A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini secara normalnya. Ya kan? Karena di sini nggak normal istilahnya, harusnya ditentukan ya. Itu ada definisinya. Ternyata di soal itu ada definisi UV itu sama dengan AD plus CF ini. Jadi bukan bukan U1 kuadrat plus V2 sorry U1 kuadrat plus U2 kuadrat sampai UN kuadrat itu nggak seperti itu. Tapi ada definisi seperti ini. Nah, artinya kalau mengikuti definisi ini, ya kalau saya beri label ini yang normal, ini yang tidak normal. Tidak, eh, ini yang tidak normal, tidak normal. Maksudnya tidak normalnya tidak pada umumnya gitu ya. Jadi saya tuliskan lagi buku gitu ya seperti ini. A, B, C dot B, C. Tadi kan didefinisikan sebagai gini, ya. Definisi dari ini apa itu? Definisi dari ini ya hasil dari dalam itu sama sama dengan AD plus CR. Oke, sampai sini ya paham ya. Kalau kita kembali ke bagian yang ini, yang awal ini, ya sorry yang bagian ini ya. Kalau saya labelkan ulang ya, gitu ya. Labelkan ulang. Misalkan yang A di situ saya misalkan tetap A, ini B, ini C, kemudian ini D, ini E, ini F. Gitu. Saya labelkan ulang.
Saya ibaratkan itu bukan U kali U, sorry, bukan U dot U tapi U dot V. Ya, nah berdasarkan sifat yang sudah diketahui sebelumnya bahwa hasil P dalam UV itu sama aja dengan AD plus CL. Nah, kalau mengikuti aturan itu artinya kan AD di sini, AD itu apa sih? A-nya, A-nya itu A, D-nya itu A juga, jadinya A kuadrat. Plus, tadi kan AD plus CR aturannya kan. C-nya di sini apa? C. F-nya C juga, jadi sini A kuadrat. Tuh. Kalau ini tuh memenuhi lebih besar, lebih besar sama dengan nol sini. Ya, ini yang bagian ini juga. Kalau misalkan dari sudut pandang V-nya gini, itu jadinya apa? E kuadrat plus F kuadrat. Ya kan? Kalian boleh dari sudut pandang ini atau yang ini, bebas. Nah, yang nggak terboleh itu yang bagian bagian itunya, bagian satunya, bagian ini yang nggak terboleh. Yang bagian yang sini, bagian sini, bagian sini, yang nggak terpenuhi. Ya, artinya kalau saya punya, ini secara logika ya, kalau saya punya U, sorry, hasil kali dalam U ini, itu kan artinya kan U kuadrat plus U2 kuadrat sampai UN kuadrat. Nah ini kalau sama dengan nol, artinya mau nggak mau U1 sama dengan U2 sama dengan UN itu sama dengan nol, ya kan? Artinya vektor U di situ sama dengan 0,0 sampai 0 gini. Apa maksud sini? Ya kan? Nah ini kalau saya berlakukan ke bagian yang ini, ya, kalau kita perhatikan yang bagian ini ya, yang U, ini kan ada variabel yang nggak masuk, yaitu B. Yang bagian ini itu ada variabel yang maksud yaitu apa? Sorry, benar nggak? Sorry, ini G kuadrat harusnya ya. Sorry, ini G kuadrat bukan F kuadrat. G kuadrat harusnya kan ya? Iya. Oh iya, ini D kuadrat, sorry. Ini D kuadrat. D kuadrat plus G kuadrat. Ya benar ya? Oke. A, B, C, D, E. Sorry, sorry, nggak bagus. Sorry. Ini harusnya, ini harusnya D kuadrat, ini F kuadrat ya. Gitu ya, oke. Sorry. Makasih ya. Nah, di sini untuk yang U ini itu kan ada yang nggak masuk yaitu variabel B. Yang bagian sini itu ada variabel yang masuk yaitu E, ya kan? Artinya meskipun variabel E-nya itu tidak sama dengan nol, itu tetap memenuhi yang ini apa? Yang bagian ini, bagian positif. Tapi dia tuh nggak memenuhi bagian nolnya. Soalnya kenapa? Kalau hasil kali dalam UU ya sama dengan nol, maka mau gak mau dia harus U-nya itu ya U-nya itu sama dengan nol semua. Kalau di bagian tiga vektor, dia kan U sama dengan 0,0,0 gitu kan. Nah, padahal yang bagian ini, bagian tengah, itu kan bagian tengah kan. Tadi kan ada bagian A, B, C, kemudian D, E, F, ya kan. Nah, sebenarnya B, E, E, sorry, B ini tuh gak, meskipun dia gak sama dengan nol, ya, dia tetap memenuhi yang bagian positif seperti ini. Tapi dia gak memenuhi yang bagian yang kedua. Soalnya kenapa yang kedua itu yang diminta itu vektor U-nya itu sama dengan nol semua, ya kan? Nanti sampai sini. Oke. Seandainya, ya, seandainya, seandainya U-nya itu sama dengan ini, saya kan ada soal gitu ya, dengan di soal gitu ya. Tapi kalian kalau itu terkecoh gitu ya. Sekarang U-nya sama dengan A, nol, B gini. Ini memenuhi enggak? D nol ini. Ya. Memenuhi enggak? Memenuhi sirkel dalam enggak ini?
Ya, memenuhi, ya kan? Itu maksud saya. Nah, karena yang tadi itu, yang bagian sini itu kan sembarang nggak harus nol, padahal yang diminta kan harus nol gitu kan. Nah, makanya itu yang tidak memenuhi sifat positivity, axiomnya. Itu sifat keempat, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Memang perlu banyak ini memang latihan. Oke. Yang kedua ini ada apa lagi ya? Nah, ini misalkan tunjukkan bahwa UV sama dengan 3. Nah, ini juga didefinisikan. UV itu 3 U1 V1 plus 2 U2 V2 didefinisikan. Jadi nggak sembarang U dot V enggak, tapi dia didefinisikan UV itu sama dengan 3 U1 V1 plus 2 U2 V2. Ini kira-kira yang memenuhi di bagian apa? Kira-kira kalau ada soal seperti ini. Ya, silakan.
Cara apa itu kira-kira? Kalau misalkan 3 Kira-kira ada nggak yang nggak tergoding? Yang nomor 1 itu. Ada nggak ya? Saya lupa juga sifat-sifatnya. Ada nggak kira-kira yang nggak terpenuhi di sifat yang ini? Kalau misalkan diketahui hasil dari dalam movie itu sama dengan 3 U1 V1 plus 2 U2 V2. Yang pertama itu sifat dari simetri ya. Dia murni nggak kira-kira? Yang pertama. Yang pertama. Oke. U, V, ya, sama dengan apa? 3 U1 V1 plus 2 U2 V2. Kalau saya balik, jadinya 3 P1 U1 plus 2 P2 U2, boleh nggak? Boleh ya. Sama dengan PU. Ini. Ya, ini sifat yang pertama. Sifat kedua ini yang agak panjang. Nah, mana sifat kedua? Lalu ternyata ada lagi ya. Sudut ortogonal pada ada lagi ternyata. Kemudian yang sifat yang kedua, eh, saya teruskan sini aja deh. Biar ada. Yang kedua, 3 U1 V1. Kalau saya punya UV sama dengan 3 U1 V1 plus 2 U2 V2. Sifat yang pertama itu ya, UV sama dengan 3 U1 V1 plus 2 U2 V2. Ya, kalau saya balik itu jadinya 3 P1 U1 plus 2 P2 U2. Jadinya U gitu. Sifat yang kedua. Nah, itu jadinya U plus V sama koma W ini. Oke. Kalau saya punya ada W di sini variabel W, artinya kan W1 W2, ya kan? Kalau saya misalkan U plus V itu sama dengan U,
W-nya sama dengan V, kalau mengikuti aturan ini jadinya apa? 3 apa? U1 plus V1 kalikan dengan V1 ya plus apa? U2 V2 kalikan dengan W2. Sorry, ini W1 ya, sorry. Ada W-nya tadi. Saya ulangi lagi. Kalau saya punya definisi hasil V dalam V sama dengan 3 U1 V1 plus 2 U2 V2 ya. Kalau menggunakan sifat yang kedua seperti ini, saya anggap bahwa U plus V itu sama dengan U, W itu sama dengan V. Artinya kalau mengikuti aturan tadi jadinya gini. Ya, soalnya kenapa kok U1 plus V1? Soalnya U-nya itu sendiri itu sama dengan U plus V. Ngerti ya sini ya. Jadinya apa ini? Ini kan harusnya sama dengan ya sifat kedua ini saya lupa. Sifat kedua kan UW plus PW. Gini kan yang diminta nanti. Sifat yang kedua loh ya. Ini kalau saya jabarkan jadinya apa? 3 U1 W1 plus V1 W1 plus 2 U2 W2 plus V2 W2. Gini ya. Kalau saya jabarkan lagi seperti ini. eh, 3 ya U1 W1 seperti ini ya plus 2 U2 W2 ya saya kelompokkan seperti ini ya saya kelompokkan seperti ini plus 3 apa P1 W1 plus 2 P2 W2 ini artinya kalau gini apa UW plus B PW. Ya, silakan. Nanti sampai sini ya. Jadi menggunakan aturan yang ini, aturan yang diberikan ini, ini diberikan ini, aturan yang ini. Ini kan diketahui tadi, ya, gitu ya. Kemudian yang apa lagi? Itu yang ketiga, ya, yang bagian ketiga, itu sama dengan, sorry, yang bagian ketiga itu gini, K U P, ini kan, begini. Ini kalau mengikuti aturan yang tadi, jadinya K U, P. Yang diberikan dengan skalanya itu yang bagian apa? Bagian U-nya. Jadinya kan tiga, tiga apa? Kamu katakan ini tiga apa? U1 V1. Tiga apa berarti? Tiga, tiga K ya, U1 V1 plus dua K U2 V2. Gini kan? K-nya kan bisa keluar. Jadinya 3 U1 V1 plus 2 U2 V2. Jadinya K begini. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Sifat yang keempat, yang bagian eh, yang U gini.
Kalau mengikuti aturan yang tadi, 3 U1 V1 plus 2 U2 V2 itu jadinya apa? Kalau U. Jadinya 3 U1 kuadrat plus 2 U2 kuadrat. Ini bisa sama dengan 0 nggak? Ya, oke. Kemudian yang kedua, untuk U-nya sama dengan 0, seperti ini. Jika dan hanya jika U-nya sama dengan 0. Benar ya? Kalau saya punya 3 U1 kuadrat plus 2 U1 kuadrat, yang tadi yang ini ya, kemudian U sama dengan ini sama dengan 0, maka apa? Maka mau nggak mau U1 U2 sama dengan 0. Artinya U-nya itu sama dengan 0,0 gitu. Gitu ya. Artinya itu eh, terpenuhi, ya kan? Itu ya, itu. Kalau yang tadi kan, kalau tadi kan nilai B sama E-nya itu kan nggak harus 0 kan tadi, ya kan? Tapi kalau ini itu harus sama dengan 0, semuanya dipenuhi. Artinya yang bagian ini itu merupakan hasil kali dalam. Jadi ya, ini tuh hasil kali dalam. Gitu ya. Ini sampai jam 13.10 kan nih. Oke, saya berhenti dulu ya.